Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video saya ini saya akan memaparkan materi dari ulumul Al-Quran. Materinya sebagai berikut, itu adalah pemahaman Al-Quran, di mana yang saya paparkan ini sebagai pengganti final dari mata kuliah ulumul Al-Quran. Langsung saja, pemahaman Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya, kami saling berbisik satu sama lain seraya memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya harta benda kami telah habis, sementara Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya. Andai kami menahan harta kami, tentu ia tidak habis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak apa yang kami katakan sebagai berikut: berikanlah nafkah di jalan Allah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan. Bahwasanya kerusakan dalam ayat ini berarti menahan harta dan pemanfaatannya, serta keengganan kami untuk berperang. Dan tak lama kemudian Abu Ayyub gugur di medan perang. Ia memamangkan wilayah Romawi. Adapun bentuk pemahaman makna Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, namun ia diturunkan sebagai petunjuk yang bisa dipahami oleh manusia. Dan Al-Quran berangkat dari bahasa Tuhan menuju bahasa manusia. Artinya, bentuk bahasa manusia yang dipilih Al-Quran adalah bacaan penuh makna yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Dan cara memahami makna Al-Quran sama dengan cara yang digunakan untuk memahami sebuah teks atau tulisan. Dalam hal ini, tulisan terdiri dari beberapa kalimat. Artinya, setiap terbentuk dalam beberapa kata, dan setiap kata mengandung satu atau berupa huruf. Kalimat, jadi kata dan huruf ini mengandung makna ataupun tujuan. Untuk menggalinya, perlu merangkaikan satu sama lain. Jadi untuk memahami suatu ayat, perlu keterkaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya, serta ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama. Jadi selain itu, rangkaian kalimat maupun kata dan huruf dalam ayat tersebut juga harus diperhatikan. Dan tidak hanya itu, latar belakang turunnya ayat juga tidak boleh diabaikan. Semua langkah di atas dinamakan penjelasan makna. Definisi penjelasan makna Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas cara komunikasi Al-Quran dengan petunjuk dari kata, kalimat, atau susunannya yang mengandung makna dan hukum. Dan adapun poin penting dalam persyaratan memenuhi persyaratan terjemah sebagai berikut. Yang pertama, penterjemah harus memahami betul-betul bahasa Arab di dalam Al-Quran yang diterjemahkan dan bahasa yang menjadi terjemahnya. Dan yang kedua, penterjemahan juga mengerti gaya bahasa dan karakteristik bahasa Arab dan bahasa terjemahnya.
Dan yang ketiga, bentuk terjemah harus yang benar, sehingga ia bisa menggantikan tepatnya bahasa yang asli. Yang terakhir, keempat, hasil terjemah harus memenuhi semua maksud makna dari bahasa asli secara sempurna tersebut. Dan materi selanjutnya, perkembangan penjelasan makna ayat Al-Quran, yaitu terkait dengan penjelasan makna ayat Al-Quran, bahwa pemahaman makna Al-Quran itu semakin diperkaya dengan penjelasan dari ragam ilmu pengetahuan dan filsafat. Perlu diketahui bahwa pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang dirintis umat Islam itu mencapai tingkat keemasan. Artinya, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan muslim berangkat dari Al-Quran dan berakhir kepada Al-Quran pula. Artinya, rahasia ayat Al-Quran dijadikan suatu pijakan awal dalam penelitian para ilmuwan, dan tidak sedikit pun para ilmuwan muslim yang terlebih dahulu menghafal Al-Quran. Dan selain itu, penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran juga terlebih dahulu dipelajari sebelum mendalami ilmu pengetahuan. Karenanya penelitian ilmiah mereka tidak terlepas dari ayat dari Al-Quran. Mereka mencoba untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan maupun filsafat. Dan tentu saja penjelasan para ilmuwan menjadi suatu polemik karena tidak mengikuti cara menjelaskan makna ayat sebelumnya, yakni penjelasan dengan kutipan. Para ilmuwan ini menggali pemahaman makna ayat Al-Quran dengan penalaran akal pikiran, sehingga cara ini dinamakan penjelasan makna ayat Al-Quran dengan penalaran dari tafsir bil maqul. Poin penting, kemampuan manusia untuk memahami semua ilmu pengetahuan sangat terbatas. Demikian pula para ilmuwan muslim yang memiliki fokus keilmuan tersendiri. Meski hampir semua disiplin ilmu telah dipelajarinya, namun keseluruhan keilmuan yang dikuasai para ilmuwan muslim menjadi modal untuk menentukan modal penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran. Dan ilmuwan terfokus pada ilmu hukum akan menjelaskan makna ayat Al-Quran dari sisi hukum. Ilmuwan yang ahli filsafat juga menguraikan makna ayat Al-Quran dengan penjelasan sebagai filosofis, dan ilmuwan sosial lebih memperhatikan ayat-ayat sosiologis dan menjelaskan makna dari sudut pandang ilmu sosial. Artinya ilmuwan saintisis menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan menghubungkan temuan ilmu pengetahuan yang cukup relevan dengan makna ayat. Demikian seterusnya. Materi selanjutnya, metode penjelasan ayat Al-Quran. Secara garis besar, penjelasan makna ayat Al-Quran terbagi dua macam, yaitu metode kutipan dan metode penalaran. Jadi dalam membagi metode penjelasan makna ayat Al-Quran menjadi 4 macam. Yang pertama itu menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan secara global. Dan yang kedua, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan urutan surat dalam buku Al-Quran. Dan yang ketiga, menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan cara membandingkan masing-masing pendapat para ulama. Yang keempat, menjelaskan makna ayat Al-Quran berdasarkan tema yang telah ditetapkan.
Jadi masing-masing dari keempat metode di atas yang saya sampaikan tadi memiliki kecenderungan sesuai dengan modal keilmuan yang menyaksikan kemajuan bangsa Eropa dibandingkan negeri-negeri Muslim. Ia berusaha menjelaskan makna ayat Al-Quran untuk membangkitkan semangat umat Islam yang sedang mengalami kemunduran. Adapun bukunya Al-Manar itu pencerahan syarat dengan kepentingan tersebut, karena penulis yang hidup di masa kebangkitan melawan penjajahan. Dengan demikian penjelasan makna ayat Al-Quran bukan hal yang suci, melainkan hasil pemikiran manusia yang terbuka untuk ditelah kembali. Oleh karena itu penjelasan makna ayat Al-Quran tidak boleh dinyatakan paling benar, akan tetapi ia harus dinyatakan sebagai kebenaran yang relatif dan bukan kebenaran yang mutlak. Dan seseorang yang menjelaskan, dan poin penting berikut adalah seseorang yang menjelaskan bahwa makna ayat Al-Quran tidak terlepas dari kekeliruan atau faktor-faktor yang menyebabkan kekeliruan tersebut, antara lain adalah yang pertama subjektivitas penjelasan, yang kedua kekeliruan dan menetapkan metode, yang ketiga kadangkala dalam ilmu alat, terutama ilmu yang bisa mengupas teks Al-Quran, kadangkala pengetahuan tentang materi uraian. Yang kelima, tidak memperhatikan hubungan antara ayat, baik latar belakang turunnya ayat maupun kondisi masyarakat. Yang keenam, tidak memperhatikan siapa pembicaraan dan terhadap siapa pembicaraan yang ditujukan. Dan ini juga poin penting, penjelasan makna ayat Al-Quran bisa berubah. Jadi setidaknya ada 3 alasan yang mendasarkan perubahan penjelasan tersebut, yaitu yang pertama perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga perubahan bahasa. Dan perubahan ini diantisipasi oleh Al-Quran dengan menampilkan banyak kata yang dimiliki ragam makna. Mungkin penjelasan Al-Quran hanya menampilkan makna dari kata yang tampak setelah pemikiran manusia telah mengalami kemajuan, maka tersebut tidak lagi relevan. Jadi sehingga makna lain yang tepat menjadi pilihan. Sebagai contoh, semula makna tangan Allah dari kata yadullah tidak digugat, namun dalam beberapa tahun kemudian makna tersebut dipertanyakan, lalu muncullah makna yang lebih relevan, kekuasaan Allah. Atau perubahan-perubahan ini yang menunjukkan sisi kelenturan makna Al-Quran, karena Al-Quran dinyatakan relevan sepanjang masa. Akan tetapi perubahan tersebut juga menjadi wilayah kritik oleh orang-orang yang tidak simpatik kepada Islam. Ya, Al-Quran dinyatakan oleh mereka sebagai tidak konsisten. Akhirnya teks Al-Quran pun tidak berubah, tetapi pemahamannya bisa berubah. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang kekurangan dari materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama Tarmisi, NIM 18.200.065, Prodi Muamalah. Jadi sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.